Mentari pagi bersinar cerah, cakep, Cakep. menyinari bumi, penuh berkah. Bunda Hajah Yuni diberkahi karomah pengersa Abah. Hidupnya bahagia, doanya selalu diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kitab Fadil Suhur, dalam bulan Muharram, huruf yang keempat, huruf mim itu diartikan oleh pengarsa Abah dengan mahabbatullah, yaitu mencintai Allah. Seperti itu. Jadi, kata pengarsa Abah, tanda cinta kepada Allah itu adalah dengan mengikuti akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnah-sunnah dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi, hal ini memang telah Allah isyaratkan di dalam firman-Nya yang dikutip oleh pengarsa Abah, surat Al-Hasr yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakuzuhu wa manakahum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Seperti itu. Kemudian juga, pengarsa Abah mengutip surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengasihimu. Seperti itu. Dan diperjelas lagi dengan sabda daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari hadis riwayat Ahmad, yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari sekalian manusia. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah peringatan kepada kita untuk kita setiap saat itu harus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan segala ibadah, dengan perkataan, dengan perbuatan, dan semua tingkah lakunya. Itu semuanya adalah untuk menggambarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana contohnya? Kita itu harus lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai anak, istri, dan keluarga kita. Di sini berarti bukan bahwa kita itu harus mengabaikan keluarga. Tidak. Tetapi justru Rasulullah SAW itu mengajarkan agar kita mencintai keluarga dengan benar. Tetapi jika sesuatu saat terjadi pertentangan antara perintah Allah dan Rasulnya dengan keinginan keluarga, maka yang didahulukan itu adalah Allah dan Rasulnya. Contohnya, ketika kita waktu sholat tiba, kita memilih memenuhi panggil Allah. Meskipun kita sedang asik bercengkrama dengan keluarga kita. Gitu. Ataupun ketika anak atau istri kita meminta sesuatu, yang itu adalah sesuatu yang haram misalnya, kita harus tegas menolaknya. Supaya apa? Supaya kita mengajarkan bahwa kepada keluarga kita itu untuk lebih mencintai ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita itu mendidik keluarga kita agar mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukan untuk mengikuti daripada hawa nafsu. Seperti itu. Nah,
ketika kita harus memilih antara keuntungan dunia dan kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus memilih kejujuran, meskipun harus merugi secara materi seperti itu. Makanya cinta kepada Rasulullah SAW itu juga tampak ketika hati kita itu selalu merindukan beliau. Siapa di antara kita yang tidak rindu ketemu dengan Rasulullah SAW? Senang bila kita mengingat beliau. Kemudian kita juga mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan menerima semua ajaran yang beliau bawa tanpa satu keberatan sedikit pun. Seperti itu. Jadi ada sebuah perumpamaan. Kalau anak kita menangis, pasti kita segera menghampirinya. Kita tanyakan keadaannya, apa yang menyebabkan dia menangis seperti itu. Tapi ketika azan berkumandang, coba diri kita masing-masing koreksi. Apakah kita langsung segera memenuhi panggilan Allah itu, atau kita berusaha untuk mengulur-ulur waktu? Jadi dari situ kelihatan siapa yang lebih kita dahulukan. Apakah kita mendahulukan anak kita yang menangis tadi, atau mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat seperti itu. Pernah Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri," kata Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa imanmu belum sempurna hingga beliau lebih dicintai daripada diri sendiri, kata Rasulullah. Lalu Umar meralat perkataannya. Kemudian beliau berkata, "Sekarang engkau lebih aku cintai ya Rasulullah daripada diri aku sendiri," seperti itu. Nah, kemudian Rasul pun bersabda, "Nah, sekarang imanmu telah sempurna dalam hal itu, hai Umar," kata itu. Jadi makanya semoga Allah itu menumbuhkan dalam hati kita cinta yang tulus hanya kepada Allah, kepada Rasul, sehingga kita mudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan juga semoga kita itu menjadi jalan menuju ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta kesucian jiwa yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya yang dituliskan pengarsa Abah di dalam kitab Fadhil Sur ini. Apabila hati telah mencintai sesuatu, ia akan datang kepadanya, tunduk dan taat kepada seluruh perintahnya. Coba kita renungkan ya. Kalau seseorang itu sudah jatuh cinta kepada dunia, walaupun hujan deras, jalan itu penuh dengan lumpur, ban sepeda motornya atau ban mobilnya bocor, bensinnya juga habis, pasti tetap berangkat. Demi apa? Demi dunia. Jadi semangatnya itu luar biasa. Tapi kita perhatikan, giliran diajak zikir, baru 5 menit. Udah sibuk ngelihat jam. Wah, kelamaan nih, kelamaan nih. Nah, bagaimana lagi kalau sudah 10 menit zikirnya? Tambah gelisah. Padahal kalau kita perhatikan ya, kalau nonton pertandingan bola seperti sekarang ini kan musim Piala Dunia itu. Nah, satu pertandingan itu 2 jam itu tidak terasa. Apalagi kalau kita sedang main handphone, main media sosial, wah 3 jam, 4 jam juga itu rasanya seperti 5 menit aja. Jadi sebenarnya yang lelah, yang penat itu bukan badan kita, tetapi cinta kita yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hakikat ibadah itu bukan sekedar gerakan badan saja,
tapi ketundukan hati kita. Kalau hati kita sudah mencintai Allah, maka taat itu bukan lagi jadi beban, melainkan itu merupakan satu kebutuhan. Makanya pekerjaannya setiap saat sholat, pekerjaannya setiap saat zikir, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti hatinya menjadi tenang di mana saja. Pasti sering meneteskan air mata karena rindu. Rindu kepada Rasul, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya kalau hati kita belum terasa tentram, jangan buru-buru kita menyalahkan keadaan. Memang bisa jadi hati kita sedang jauh dari sumber ketenangan itu. Lalu bagaimana agar cinta kita kepada Allah itu tumbuh? Nah, Allah kan mengutus para kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mencintai Rasulullah bukan hanya mengagumi sejarah beliau, tetapi kita harus mengikuti akhlaknya, sunnahnya, dan jalan yang beliau ajarkan. Kemudian, agar perjalanan menuju Allah itu tidak tersesat, Allah menghadirkan para guru pembimbing rohani, yaitu Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid itu ibaratkan petunjuk jalan. Kalau kita hendak ke suatu tempat yang belum pernah kita datangi, tentu kita lebih mudah bila ditemani seseorang yang sudah berkali-kali melewati jalan itu. Jadi begitulah peran seorang guru mursyid itu. Jadi guru mursyid seperti pengarsa Abah itu bukan untuk kita sembah. Bukan pengarsa Abah itu menggantikan Allah, bukan. Tetapi pengarsa Abah itu untuk membimbing hati kita agar sampai kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Betul. Makanya cinta kepada pengarsa Abah itu bukan tujuan akhir. Tetapi itu merupakan jembatan untuk cinta kepada Allah. Jadi nggak usah heran kalau kita punya masalah, kita bertanya kepada pengarsa Abah jawabnya, udah perbanyak aja zikirnya, seperti itu. Jadi dari situ bahwa kita sudah tahu bahwa kita itu bukan digiring kepada diri pengarsa Abah, tetapi pengarsa Abah itu menggiring kita supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu saat kita sudah lari dari jalur yang sudah diajarkan pengarsa Abah, kalau pengarsa Abah itu menegur kesalahan kita, itu bukan berarti pengarsa Abah benci. Itu karena kasih sayangnya. Saking sayangnya pengarsa Abah kepada kita. Seperti yang di Mangkobah itu tadi. Sangat luar biasa. Itu. Dan pengarsa Abah juga mengajarkan kepada kita, menunjukkan bagaimana pengarsa Abah itu begitu mencintai guru beliau, pengarsa Abah Anum. Itu. Sehingga pengarsa Abah itu tidak akan pernah berhenti berbicara sebelum menceritakan guru beliau. Saking cintanya. Makanya tanda orang cinta itu selalu menyebut-nyebut namanya. Makanya kalau kita cinta dengan pengarsa Abah, kita cerita kepada siapa saja, pasti cerita kita tentang pengarsa Abah. Seperti itu. Itu tanda cinta itu sering kita sebut-sebut. Itu. Jadi pengarsa Abah itu juga pernah saya dengar mengatakan bahwa bagi pengarsa Abah, aras beliau itu adalah pengarsa Abah Hanum. Seperti itu. Nah, makanya pengarsa Abah Aus itu tidak ada satupun di dirinya itu yang milik dia. Ujung rambut, kuku, tulang, sumsum,
semua yang ada di dirinya itu adalah milik gurunya, milik Tuan Syekh Aba Anum. Itu saking cintanya beliau kepada gurunya sehingga tiada lagi dirinya di dirinya. Yang ada hanya Aba Anum saja, seperti itu. Tuh. Jadi kita ini sangat bersyukur punya seorang guru mursyid yang beliau itu adalah sebagai pewarisnya daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau itu gurunya malaikat, gurunya manusia, gurunya jin, seperti itu, guru semuanya. Nah, makanya kita dibekali dengan malaikat hari kelahiran. Malaikat itu bisa kita perintah-perintah sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, jadi kita sudah tidak berhubungan dengan jin lagi. Makanya banyak di luar sana mereka pada banyak berhubungan dengan jin. Padahal sebaik-baik jin itu adalah seburuk-buruknya manusia itu. Makanya kita jangan sampai lepas dari Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suraya PPKN ini. Agar apa? Agar kita selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena apa? Karena pengarsa Abah itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi fadlana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga tidak puas. Semoga kita semua diberkahi Allah segalanya, semuanya selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.